Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adinda Afrilinda di Adin's Journey. Oke teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah membersamai saya sampai hari ini ya. Sampai hari-hari besok juga ya, jangan lupa. Oke teman-teman, jadi untuk hari ini saya bakalan membahas tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Pertanyaan-pertanyaan mengenai job desk atau pekerjaan di bidang perhotelan. Jadi ini kayaknya kebanyakan cewek ya yang nanya gitu kan. Jadi untuk kali ini karena saya lagi senggang dan kebetulan juga libur, jadi saya sempetin deh untuk bikin video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan kemarin. Oke, baik. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu udah saya jawab ya di video-video saya sebelumnya gitu. Tapi ada beberapa lagi yang mungkin bakal saya ulas dan kemudian akan saya tambahkan lagi dengan jawaban yang belum pernah saya jawab gitu. Baik teman-teman, wait ya. Oke. Ya jatuh dia. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang cukup unik atau cukup bagus juga untuk dibahas. Dan beberapa pertanyaan itu seperti yang pertama adalah, berapa sih gaji bersih di Jepang gitu, di dunia perhotelan, terutama bidang housekeeping ya. Terus yang kedua, apakah boleh pakai jilbab kalau kerja di Jepang untuk cewek gitu. Dan yang ketiga, ini di bidang perhotelan ya maksudnya ya. Terus yang ketiga adalah, Kak aku galau nih, mending kerja di Jepang itu di bidang perhotelan atau bidang yang lainnya, terus gajinya gimana gitu. Terus yang keempat adalah, Kak sholat di Jepang itu kayak gimana, apakah kita diperbolehkan sholat atau enggak gitu. Oke, jadi empat hal ini yang mau saya jawab. Dan sebenarnya masih banyak pertanyaannya. Cuma pertanyaannya itu udah saya bahas gitu di video-video sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa nonton lagi video saya yang sebelumnya gitu ya. Kenapa saya cuma ambil 4 ini? Karena memang menarik sekali untuk dibahas gitu. Well, saya bakalan jawab yang pertama gitu ya. Yang pertama adalah, tadi apa yang pertama? Berapa ya gaji bersih? Gaji bersih kerja di Jepang di bidang housekeeping ya, di bidang perhotelan gitu. Jadi kalau misalkan ngomong gaji itu memang sangat menarik ya teman-teman. Memang kita harus tahu kalau kita pengen kerja di suatu tempat itu, kalau misalkan kerjanya itu jelas untuk kerja tetap, memang kita perlu nanyain gaji ini gitu. Kalau misalkan dulu ketika saya masih di Indonesia, kerjanya masih part time ya, masih arubaito gitu, kerjanya untuk kerja selingan doang gitu, buat nambah-nambah uang jajan pas kuliah gitu. Jadi saya nggak pernah nanyain tentang gaji saya berapa ke itu ya, berapa gaji yang harus saya terima ke ownernya ya. Karena kenapa? Karena memang di situ saya masih nggak ada skill sama sekali gitu loh kita. Dan di situ juga kerja cuman bukan kerja untuk kerja tetap, tapi kita untuk menambah uang pemasukan ya ke seharian gitu. Jadi ketika saya waktu kerja part time di Indonesia itu nggak bisa disamakan dengan kerja sekarang ini. Nah jadi kalau misalkan ada yang nanya, Ella lu belum punya skill nih, kok udah nanyain gaji. Nah kalau misalkan yang kayak gini nih ya, kita memang harus tahu gajinya berapa gitu. Karena percuma dong kita kerja jauh-jauh nih, ternyata gajinya kecil gitu kan. Dan itu dia yang sekarang saya alami gitu. Jadi saya mau ngasih pengalaman ke teman-teman sekalian, bahwa sebelum kalian menentukan mengambil keputusan untuk bekerja di Jepang, kalian harus tahu beberapa hal gitu. Dulu nih saya cerita dulu itu saya tuh udah hopeless ya teman-teman, udah nggak ada harapan banget gitu, udah nyerah, udah capek gitu. Kenapa saya katakan capek? Karena udah lama banget nunggu gitu kan, antara berangkat nggak berangkat. Tadinya saya udahlah, gue nggak jadi ke Jepang deh, gue mau coba untuk mengadu nasib di Indonesia aja gitu kan. Waktu itu saya mau ngelamar kerja, karena saya waktu itu masukin lamaran ke salah satu media ya, media televisi, dan alhamdulillah dapet
dapat kesempatan untuk ikut interview. Tapi ternyata ketika saya mau mengikuti interviewnya, mengikuti seleksi, tapi ya itu dia yang namanya rezeki ya, yang namanya jalan untuk menuju impian itu pasti akan dimudahkan. Nah, akhirnya saya bisa tetap pergi ke Jepang tapi tidak mengikuti interview di salah satu media televisi ya. Nah, oke, well teman-teman, lanjut ke tadi ya, ke konteks tadi. Nah, jadi teman-teman, ketika saya mau ke Jepang dulu, saya tuh mikir, karena udah hopeless, saya tuh mikir gini, udahlah, yang penting gue ke Jepang. Untuk masalah gaji ntar gampang lah dipikirin, yang penting gue ke Jepang dulu. Ternyata itu tuh bikin sakit di hati. Kenapa saya katakan sakit di hati? Ya karena nggak balance antara kita udah bekerja tapi gajinya standar aja gitu. Nah, ada pertanyaan tadi kan saya sambil jawab pertanyaan yang kedua itu adalah, bagusan mana sih Kak, kerja di bidang perhotelan atau di bidang lainnya? Kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, saya bakal ngasih opsi ke kalian nih. Mending kalian cari bidang, jangan perhotelan. Kenapa? Kalau misalkan jalurnya jalur magang, mending jangan perhotelan. Tapi kalau misalkan kalian pakai visa Tokutei Gino yang 5 tahun itu, mungkin nggak apa-apa kerjanya di bidang perhotelan karena gajinya lumayan gitu ya. Tapi kalau misalkan kerjanya di perhotelan, housekeeping atau pembersih gedung, itu tuh mending nggak usah deh. Mending kalian kerja di bidang pengolahan makanan, kemudian di peternakan atau kaigo, terus pertanian. Nah, itu tuh masih mending gitu. Kenapa saya katakan mending ya? Karena saya sendiri itu gaji bersihnya itu 12 juta ya, udah bersih itu 12 juta. Dan itu menurut saya sebenarnya kalau dilihat dari liburnya ya pas, cuman 12 juta itu kecil kalau misalkan dipikir-pikir. Kenapa 12 juta? 12 juta itu bersih udah sampai di tangan gitu kan, udah gak ada lagi potongan-potongan. Cuman 12 juta itu belum kita kirim ke rumah, belum lagi kita pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari di Jepang gitu. Jadi menurut saya itu kecil dibandingkan dengan teman-teman saya yang bekerja di bidang pengolahan makanan, peternakan, pertanian, dan mereka bisa untuk nabung sendiri aja itu, untuk nabung aja tuh mereka bisa nabung 10 jutaan. Itu tanpa diganggu gugat lagi ya, dan lebihnya itu mereka itu bersihnya bisa sampai 18 juta. Itu di bidang selain bidang hotel ya, di bidang housekeeping. Kenapa saya katakan demikian? Karena kerja di hotel ini beda teman-teman. Kerja di hotel ini lemburnya sangat-sangat sedikit dan sangat kecil banget gitu. Kerja di hotel ini kerjanya itu kan 7 jam ya sehari, 7 jam atau 7,5 jam. Nah, itu jarang banget dapat lembur, karena ya kita kerja di hotel ini ya kerjanya cuman make up kamar, terus kalau misalkan ada pagi ya mungkin di bagian restoran gitu kan. Dan nggak kayak di bidang pengolahan makanan yang mungkin kita lembur gitu ya, lemburnya sampai sejam 2 jam ya lumayan gitu. Tapi kalau di bidang perhotelan ini sangat minim banget bisa dapat lembur gitu. Kalau misalkan dapat lembur ya paling cuma 30 menit gitu kan ya. Nah, mungkin itu masukan dari saya. Kalau misalkan ada opsi lain selain bidang perhotelan, ya mending ambil yang lainnya gitu. Terus untuk masalah jilbab, oke. Nah, kalau misalkan masalah jilbab ini tergantung ya. Saya nggak bisa mengatakan di dunia perhotelan itu bisa pakai jilbab apa enggak, karena saya sendiri pun kerjanya nggak pakai jilbab gitu. Tapi saya kerjanya itu pakai penutup kepala. Jadi kalau di Jepang itu semuanya itu kan serba bersih dari rambut ya. Jadi harus semuanya itu yang berhubungan dengan rambut itu di save gitu, dirapihkan. Tapi bukan pakai jilbab gitu. Jadi kalau misalkan bertanya di hotel Jepang boleh kerja pakai jilbab apa enggak? Sejauh yang saya tahu nggak boleh kalau di tempat saya, tapi nggak tahu ya di tempat lain gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen kerja yang ada bisa pakai hijab secara menyeluruh, misal kayak saya ini pakai jilbab kayak gini misalnya, tapi lebih rapi lagi gitu kan, mungkin teman-teman bisa kerja di bidang kaigo atau kanggofu ya.
di bidang perawat lansia. Nah di sana tuh boleh pakai jilbab. Dan ada lagi beberapa bidang lainnya mungkin yang membolehkan wanita muslim pakai jilbab gitu. Saya kurang paham juga bidang-bidangnya, cuman yang saya tahu teman-teman saya yang pakai jilbab itu kebanyakan di bidang perawat lansia Jepang ya, di panti jompo dan lain sebagainya. Nah terus untuk perihal sholat atau lain sebagainya, kalau sejauh yang saya tahu alhamdulillah sholat saya aman-aman aja dan nggak ada masalah, tergantung kitanya sendiri sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman meluangkan waktu untuk sholat ya bisa sholat gitu. Kalau misalkan pinter udah tahu nih ketika bekerja jamnya sholat, udah tahu jam berapa, jadi teman-teman tinggal itu aja, ketika kerja ya dibawa aja mukenahnya gitu. Nah sholat itu kan paling 10 menitan ya. Nah ketika kerja udah waktunya ya udah sambil make up kamar, ambil satu kamar gitu kan, sholat udah 10 menit kelar gitu kan, kayak gitu aja. Jadi curi-curi waktu aja. Untuk masalah dibolehkan nggak dibolehkan, saya selalu sejauh ini saya nggak pernah bilang sih ya ke partner kerja yang di Jepang, saya mau sholat nih, saya minta, enggak. Karena menurut saya itu kayak mendokusai gitu ya, merepotkan gitu. Takutnya mereka malah mikir, wah gini-gini, saya nggak mau mereka malah mengkambing hitamkan sholat saya nanti, atau mengkambing hitamkan ibadah saya harus gini-gini. Enggak, jadi kalau misalkan saya udah tahu suasananya kayak gimana, kondisi pekerjaan saya kayak gimana, jadi oh iya jam segini saya harus bisa nih mencuri waktu buat sholat. Nah jadi ya udah saya ambil sholat, jadwal sholat saya sambil, yang penting jam kerja kita jangan sampai lewat dari jam yang di yang udah ditentukan gitu. Jadi kalau misalkan jam 2 nih harus selesai semua, jadi ya udah kalian harus bisa, biasanya kan kita ngambil istirahat itu 10 menit misalnya untuk istirahat pipis lah, atau istirahat makan lah, atau gimana ya, makan ringan gitu. Ya udah kalian ambil aja itu gitu. Jadi kalian nggak usah ngambil jadwal istirahat yang berlebihan di luar jadwal sholat kalian itu. Kalau misalkan 10 menit untuk jadwal QK ringannya, ya udah kalian di sana sholat, minum, makan ringan dan lain sebagainya. Jadi simple sih, nggak ada masalah yang begitu sulit untuk masalah sholat gitu. Jadi untuk masalah gaji tadi dan masalah opsi pekerjaan, yaitu dia kalau bisa jangan di bidang perhotelan kalau bisa ya. Kenapa? Bukannya saya nggak setuju kalau yang kerja di perhotelan, tapi ini kan saya berbagi pengalaman apa yang saya alami gitu. Dan nggak enaknya juga di bidang perhotelan ya ketika corona ini gitu ya. Ketika corona memang dampaknya itu kelihatan banget di dunia perhotelan guys. Kenapa? Karena saya udah ngalamin yang namanya nggak kerja selama 2 bulan. Bayangin itu 2 bulan dan gajinya itu memang udah gaji saya pas-pasan. Kemarin itu akhirnya dapat gaji lagi, diturunkan lagi. Akhirnya sempat stres, atau maksudnya sempat banyak pikiran juga gara-gara itu. Tapi alhamdulillah semuanya berlalu, semuanya bisa diatasi gitu kan. Jadi ya disyukurilah setiap keadaan itu kita harus banyak bersyukur aja gitu. Karena ternyata di luar sana teman-teman saya juga yang dunia perhotelan, yang saya cukup bersyukur sih sebenarnya saya masih bisa bekerja dan menerima gaji. Malah teman saya ada yang benar-benar gak kerja sama sekali, cuma dapat gaji di bawah banget atau minim banget uang jajannya gitu, sampai nggak bisa ngirim ke Indonesia atau lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian mau ke Jepang, sebelum kalian menentukan pilihan, ya udah kalian lebih baik tahu dulu kerjanya gimana, dalam jam kerjanya, terus gimana kontrak kerjanya, terus gimana gajinya. Kalian harus selidiki dulu, karena itu perlu gitu. Harus ada keterbukaan antara pihak pengirim dengan kitanya gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian yang ingin bekerja di Jepang di jalur magang gitu. Semoga apa yang teman-teman inginkan tercapai, dan jangan lupa tetap informasinya digali lagi, jangan sampai salah pilihan. Oke? Semoga bermanfaat. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.